Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan pada saat ini kita akan membahas satu topik menarik yang akan kita bahas bersama, yaitu MPASI. MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Seperti namanya, makanan ini diberikan sebagai pendamping bagi bayi yang menyusui. Namun yang menjadi pertanyaan di sini yaitu kapan waktu yang tepat untuk memberikan MPASI ini dan apa saja pengelolaan yang baik agar sang bayi terhindar dari masalah pencernaan. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Sabrina Nusawakan. Dr. Sabrina menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Mapurujaya Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tentara Ambon. Dan tiba saatnya untuk kita langsung saja menyapa narasumber kita yaitu Dr. Sabrina Nusawakan. Halo dokter, apa Halo, kabarnya dokter? kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, bagaimana di tahun yang baru ini? Perasaannya baru atau bagaimana dokter? Ya, perasaan yang baru, pengalaman yang baru. Baik, puji Tuhan ya sama. Saya Iya, juga rasa baru ya puji Tuhan. Baik, kita akan segera memulaikannya diskusi kita pada saat ini. ya. Tetapi kita akan memulaikannya dengan doa. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kekal di dalam kerajaan surga, terpujilah ya Tuhan namamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada masing-masing kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami kiranya meminta agar kiranya Tuhan selalu memberikan penyertaan yang sama dalam program kami pada saat ini. Dan kiranya ya Tuhan semua kami yang mendengarkan dapat terberkati. Kami juga ingin mendoakan khusus bagi narasumber kami yang sudah hadir di studio, Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah dengan senang hati menyiapkan apa yang akan dia bagikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dia agar dia dapat berkata-kata, berikan hikmat, dapat dia salurkan apa yang dia ketahui untuk kita semua dan tentunya berkat itu menjadi bagian kita semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program live kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita pada saat ini yaitu Dr. Sabrina. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita pada saat ini yaitu MPASI. Sebenarnya menarik untuk kita bahas ya, karena pada saat kita bicara soal MPASI ini, kita berhadapan dengan bayi yang belum tahu untuk berbicara. Ya. Kita belum tahu apa keinginannya dan saya penasaran nih dokter. Apakah seorang bayi ini dia sudah tahu mengenal perbedaan rasa, lalu dia bisa menolak atau bagaimana dok? Kalau kita berbicara tentang MPASI, kita harus tahu dulu kepanjangannya, yaitu makanan pendamping ASI. Jadi, bayi itu makanan pertamanya itu adalah ASI selama 6 bulan. Nanti setelah itu baru ada pendampingnya. Tapi kalau kita berbicara tentang rasa yang dia miliki itu sudah sejak dalam kandungan ibunya. Ya, jadi pada saat dia di dalam kandungan, dia sudah bisa merasakan makanan yang dimakan oleh ibunya. Bahkan dia sudah bisa mencium bau makanan sekitar 28 atau 29 minggu usia kehamilan. Jadi apa yang ibunya makan itu dia bisa cium dari dalam rahim.
Nah, jadi dia sudah menyimpan rasa. Tetapi pada saat dia sudah lahir 6 bulan ASI dan siap untuk makan, itu adalah suatu pengalaman yang baru bagi dia. Jadi memang dia belum tahu kira-kira rasa-rasa apa yang akan saya dapatkan. Tetapi memori tentang rasa sudah dia miliki sejak dalam kandungan, bahkan pada saat dia menyusui, dia juga sudah bisa rasa makanan ibunya melalui ASI yang dia minum. Itu kalau mengenai rasa. Oke. Baik, sebelum kita lanjut deh dokter, MPASI ini seperti apa aja sih dok? Ya, jadi kalau misalnya tentang MPASI ini, kadang kita orang tua itu saat akan mulai memberikan MPASI kepada bayi kita, terkadang kita suka lupa kalau MPASI ini atau makan makan yang pertama untuk bayi kita ini adalah pengalaman pertama bagi dia. Jadi makan itu bukanlah suatu hal yang alami, tetapi itu adalah hal yang perlu untuk dilatih. Sama seperti kalau kita belajar mobil, tentu kita tidak langsung bisa bawa mobil. Kita butuh waktu untuk latihan dulu sampai pada saatnya kita bisa bawa mobil. Jadi memang orang tua harus punya persiapan juga. Persiapan pengetahuan, persiapan mental juga menghadapi anak yang akan makan. Nah, karena kadang-kadang ekspektasi kita itu tinggi, harapan kita itu, oh gizinya seperti ini, porsinya seperti ini, anak itu harus makan seperti ini. Tetapi pada kenyataannya, anak responnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, disitulah timbul emosi, timbul segala macam yang akhirnya membuat hubungan kita dengan anak kita itu kurang baik dan dia tidak berkembang, tidak terlatih dengan baik untuk makan. Jadi itu yang kita harus ingat. Jadi anak-anak itu mereka latihan juga itu pada saat makan. Jadi tidak hanya memperhatikan gizi, tidak hanya memperhatikan porsinya, tetapi juga memperhatikan anak kita. Nah, yang berikutnya adalah pada saat makan, itu ada beberapa hal. Jadi ini adalah suatu proses yang kompleks. Di situ ada sensorik yang dipakai, motorik halusnya, motorik kasarnya, kognitif, dan juga ada emosional daripada anak tersebut. Jadi sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu kita harus sabar untuk menghadapi anak yang sedang mau belajar makan. Mungkin itu. Baik dokter. Nah, bayi ini berbeda-beda ya, beda-beda usia dan juga beda ukuran bayi itu. Tentunya kebutuhan tubuh akan berbeda juga ya dokter. Bagaimana untuk mengatasi perbedaan ini? Berapa sebenarnya ukuran ideal yang harus sebenarnya kita berikan pada bayi yang berdasarkan usianya? Iya, jadi kalau untuk ukuran memang ada terbagi-bagi berapa bulan. Nah, jadi kalau kita punya buku kesehatan ibu dan anak yang biasa didapatkan dari puskesmas, di situ ada tertulis semuanya. Jadi yang pertama itu 6 sampai 8 bulan, 8 sampai 11 bulan, lalu naik ke 12 bulan dan selanjutnya. Nah, kalau untuk 6 sampai 8 bulan itu makanan pertama yang mereka makan tuh bubur halus. Jadi halus, agak kental, diberikan 2 sampai 3 kali, bisa juga diberikan selingan 1 sampai 2 kali. Nah, untuk porsinya itu dimulai dengan 2-3 sendok dulu pertama. Jadi tidak langsung banyak. 2-3 sendok, lalu ditingkatkan sampai 125 mili atau 125 cc. Nanti masuk ke 8 bulan sampai 11 bulan, makanannya sudah mulai kasar. Jadi buburnya harus naik tekstur. Yang pertamanya itu halus, kental, naik tekstur jadi sedikit bertekstur. Jadi agak sedikit kasar, lalu mulailah dikasih yang cincang-cincang, sampai akhirnya kasih yang dia bisa pegang. Jadi dia sudah mulai bisa pegang makanan lalu dia makan. Karena memang anak-anak atau bayi itu kita harus motivasi untuk bisa makan sendiri. Nanti setelah 12 bulan, dia sudah mulai dilatih untuk makan yang sama dengan makanan kita, makanan orang dewasa, nasi dan lain-lain. Walaupun mungkin nanti juga ada cincang-cincangnya juga kalau dia belum terlalu bisa mengunyah. Tapi dia sudah mulai di tekstur yang seperti nasi lembek. Nah, kalau untuk porsinya yang pertama tadi kan 2-3 sendok 6-8 bulan sampai 125 cc.
Nanti masuk di 8 sampai 11 bulan itu sudah 125 cc, meningkat pelan-pelan sampai 250 cc. Nah, setelah 1 tahun kurang lebih 250 cc. Gitu. Oke dokter. Tapi dokter ada juga yang mengatakan ya dokter, kalau ukuran bayi itu besar, katanya makanan yang dibutuhkan itu juga lebih banyak. Nah, bagaimana dengan statement yang seperti ini? Jadi condong untuk diberikan lebih banyak lagi. Apakah ini idealnya statement seperti ini benar atau tidak dokter? Kalau mau lihat standar pemberian makanan untuk porsinya itu yang tadi sudah dijelaskan. Tapi mungkin untuk bayi yang lebih besar, mungkin kebutuhan kalorinya kan lebih besar. Oke. Jadi dia terima makanan itu lebih banyak. Yang penting standarnya itu seperti tadi, sesuai pembagian umur dan porsinya berapa banyak. Kalau Oke. untuk lebih daripada itu, ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalori setiap bayinya. Oke, baik dok. Bagaimana dengan standar WHO atau World Health Organization ini? Apa saja syarat-syarat pemberian MPASI ini? Ya, kalau untuk syarat pemberian menurut WHO, yang pertama itu adalah tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah setelah ASI eksklusif. Jadi setelah ASI eksklusif dan kita lihat, oh sudah tidak cukup lagi, dia sudah butuh tambahan gizi, jadi diberikanlah MPASI ini. Itu yang pertama. Yang kedua harus adekuat. Adekuat di sini nutrisinya harus lengkap. Ada makro, ada mikro. Jadi itu ada karbohidrat di situ, ada protein hewani, nabati, ada lemak juga dan juga ada serat dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang berikutnya harus aman dan prosesnya harus higienis. Lalu tepat cara pemberiannya. Jadi tepat cara pemberiannya ini adalah kita harus melihat tanda kenyang dan lapar dari anak tersebut. Nah, itu yang biasa kita dengar istilahnya responsive feeding. Begitu. Oke, baik dokter. Nah, standar cara ya, syarat pemberian MPASI ini sudah diberikan tadi, sudah disebutkan berdasarkan standar WHO ya. Tapi pastinya penting untuk kita adjust atau kita pilah-pilah ya, mana yang cocok untuk bayi kita. Karena bayi kita tentunya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, kalau begitu apa tanda-tanda kesiapan dari bayi atau anak kita ini untuk menerima MPASI ini? Ya, jadi ada beberapa tanda kesiapan dari seorang bayi yang sudah bisa MPASI. Yang pertama adalah dia sudah bisa duduk dengan leher tegak. Walaupun duduknya itu bukan duduk sendiri, tapi dia sudah bisa memposisikan dirinya untuk duduk. Dan dia sudah bisa menyangga leher dan kepalanya. Jadi sudah tegak kepalanya. Terus dia sudah tidak atau sudah berkurang refleks untuk menjulurkan lidah. Jadi kan bayi kan suka tuh kas-kas keluar lidah. Nah, refleks itu sudah berkurang. Jadi itu tandanya dia sudah mulai bisa untuk makan. Yang berikutnya dia tertarik kepada makanan. Jadi kalau lihat orang tuanya makan atau orang makan itu dia kayak ingin begitu. Iya, kayak ingin mau coba gitu. Nah, yang berikutnya itu dengan ASI atau dengan menyusu yang seperti biasanya, tapi sepertinya dia kayak tidak kenyang-kenyang. Jadi dia masih lapar, tidak puas. Nah, itu beberapa tanda kesiapan anak sudah bisa makan atau sudah bisa diberikan MPASI. Jadi ternyata orang tua juga harus lebih sensitif ya, harus mengenal anak kita, oh masih lapar ternyata ini ya, diberi makan lagi seperti itu. Tapi itu aman ya dokter ya? Aman. Baik. Apakah ada standar khusus dari Indonesia atau IDAI atau Ikatan ya Dokter Anak Indonesia sehubungan dengan MPASI ini? Mengenai apa? IDAI. Dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter. Tentang kandungan makanannya. Sehubungan dengan MPASI ini. Ya, jadi kalau dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, seperti yang sudah saya sempat singgung tadi, ada 4 kuadran, yaitu karbohidrat, protein ini hewani dan juga nabati, lemak dan juga buah atau sayur. Jadi 4 hal ini harus ada di piring bayi, walaupun yang diutamakan itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi untuk anak 6 sampai 11 bulan itu buah dan sayur memang baru pengenalan. Jadi kira-kira ya 5 gram lah sehari. Jadi hanya pengenalan supaya dia sudah bisa kenal, oh ini rasanya buah, ini rasanya sayur. Tapi yang paling penting itu yang karbo, protein, dan juga lemak.
gitu. Oke, dokter. Nah, kalau kita berikan MPASI ya, dokter, apa respon dari bayi pada umumnya? Respon Mhm. pada bayi Spontannya seperti apa, dokter? respon bayi pada Mhm. umumnya ya. Iya. Sebenarnya responnya tuh macam-macam, Oke. macam-macam. Jadi ada yang langsung terima, Hmm. ada yang tidak langsung terima, ada yang nangis, ada yang lepeh makanannya. Jadi macam-macam sebenarnya responnya. Tapi kembali lagi kita ingat bahwa ini pengalaman pertamanya dia. Jadi dia menolak bukan berarti apa yang kita berikan itu tidak enak, tapi lebih ke dia baru kenal nih. Jadi bukan karena dia tidak suka, tapi karena dia baru kenal. Kita rubah lagi. Misalnya mungkin kurang kental, atau kita kasih dulu yang lain, nanti berikut kita kasih lagi yang itu. Jadi memang jadi orang tua yang mengasuh bayi memang harus sabar, harus kreatif, harus banyak belajar, lihat-lihat lagi bagaimana caranya supaya bisa eh, bayinya bisa mengerti, oh ini rasanya begini, ini rasanya begini. Nanti lama-kelamaan dia akan mulai menerima makanan yang kita berikan. Oke, baik dokter. Kita tahan dulu ya. Kita akan bahas lagi lanjut di sesi berikutnya masih dalam topik MPASI ya dokter. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Baik dokter, untuk menyambung pembahasan MPASI kita pada saat Ya, ini. Tadi dokter sempat menyebutkan responsive feeding ya. iya. Itu seperti apa sih dokter? Ya, responsive feeding ini kita berpatokan pada anak. Jadi kita lihat kepada anak bagaimana respon dia terhadap makanan. Nah, yang berikutnya adalah kita memperkenalkan atau kita melatih anak kita supaya dia kenal kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Nah, yang berikutnya kita jangan paksa anak. Jadi memang kita sediakan porsi makanan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, sekian-sekian menurut usianya. Tetapi kita harus menghargai hak anak juga. Dia memiliki hak untuk menghabiskan atau tidak. Dia memiliki hak juga untuk memilih makanan mana yang dia mau makan, mana yang tidak. Begitu. Jadi kita hanya menyediakan, tetapi dia juga memiliki hak untuk memilih makanan dan juga mau dihabiskan atau tidak. Yang penting di sini adalah bagaimana supaya dia kenal, saya lapar nih, makan. Saya kenyang nih, berhenti. Nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa. Baik, dengan kata lain, pada saat anak tidak menghabiskan makanan itu tidak apa? Untuk awal perkenalan itu tidak apa. Nanti lama-kelamaan Oke. setelah dia tahu cara makan, dia kenal tentang makanan, dia akan belajar untuk menghabiskan makanan. Oke, baik dokter. Untuk memberikan MPASI ini sendiri, apa perlu dibuat jadwal dokter untuk waktu-waktu pemberiannya atau apakah kita tinggal tunggu saja bayi untuk menangis mungkin menunjukkan tanda lapar? Iya, kalau untuk jadwal penting. Untuk Oke. pengenalan lapar dan kenyang, jadwal itu sangat Oke. dibutuhkan. Jadi kita harus memperbiasakan bayi kita atau anak kita memiliki jadwal makan yang seperti itu. Misalnya makan pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Lalu pada saat makan juga kita harus kasih waktu dia, makan hanya 30 menit. Tetapi tentunya kita tidak bilang ke dia, tapi kita bisa lihat jam. Jadi dari dia mulai makan sampai selesai makan, 30 menit itu sudah harus selesai. Habis atau tidak, angkat. Karena dia butuh waktu juga untuk makanan selanjutnya. Kalau kita tidak berikan jadwal seperti itu, dia tidak akan cepat mengenal lapar dan kenyang. Nah, yang berikutnya kita tidak memberikan makanan di antara jadwal makannya. Jadi jadwal makan sebelum dengan yang selanjutnya itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam jaraknya.
Oke, apa perubahan durasi waktu antara bayi yang sebelumnya masih ASI full, Hmm. kemudian berpindah ke tambahan ASI ini, dokter? Maksudnya perbedaan Per- bagaimana? Perbedaan waktu durasinya. Kan Hmm. contohnya ya di bayi yang Hmm. masih ASI full, Hmm. mungkin dia tiap 2 jam minum lagi kan Oh ya, iya. minum ASI. Kemudian pada saat dia 6 ke 8 bulan, Hmm. apa perbedaan durasinya? Sebenarnya kalau durasinya tetap sama, tetap Oke. per 2 jam sampai 3 jam. Hmm. Tetapi memang kan dia sudah tidak lagi terus-menerus minum ASI atau tidak Oke. lagi terus-menerus menyusui. Tapi sudah ada MPASI-nya di antara jam minumnya. Nah, jadi memang kita atur sebaik mungkin jam berapa dia menyusui. Hmm. Jam 6 misalnya, jam 8 dia makan atau setengah 9. Nanti 2 jam kemudian dia menyusui lagi. Lalu habis itu dia makan. Kalau kita kasih selingan, jam berapa dia dikasih selingan. Jadi memang itu harus diatur jadwalnya, jam berapa makan dan menyusui dan juga kalau mau berikan selingan. Ya, Gitu. ini lumayan trik ya. Bagaimana dengan Iya. anak yang belum waktu makan, kemudian sudah minta makan, menangis makan. Apa langsung harus dikasih atau harus sedikit, 30 menit lagi contohnya jadwalnya, ditunggu 30 menit. Bagaimana, dokter? Nah, kalau begitu kita harus evaluasi lagi, kenapa nih dia belum jam Nah, makan, dia sudah minta makan. oke. Begitu. Apa kita yang terlambat memberikan dia makan atau kitanya yang sibuk sehingga tidak memperhatikan lagi dia punya jam makan? Pasti ada sebabnya. Kalau kita katakan di sini seorang anak, berarti kan dia sudah melewati masa bayi. Berarti kalau kita dulu teratur jam Ya. makannya dia, terus tiba-tiba dia seperti berarti ada yang kita Mhm. miss di situ. Entah Baik. jadwalnya atau apa, begitu kita evaluasi lagi. Baik, contohnya ya dokter, katakan contohnya anak jadinya lebih lapar lebih cepat dari jadwal oleh karena dia sebelumnya tidak habiskan makanannya. Nah, apakah ini seperti ini terjadi berapa kali? Tidak hanya 1 kali, apakah harus untuk seorang orang tua ya maksudnya untuk menekankan anak ini harus makan segini banyak? Hmm. Atau tetap mengikuti seperti yang dokter katakan tadi, kalau anak tidak mau habiskan ya tidak apa-apa? Ya, kalau untuk awal memang waktu dia belajar makan, Iya. memang kita tidak boleh paksakan untuk menghabiskan makanan. Tetapi kalau misalnya dia sudah terlatih, seharusnya pada saat dia mulai makan itu dia sudah tahu porsinya, gitu. Jadi dia sudah tahu, oh porsi saya segini. Jadi pada saat dia makan dia akan habiskan. Oke, Paling baik. nanti mungkin kalau misalnya dia keluar rumah, dia kan biasanya mungkin makan di rumah, terus sekarang dia makan di luar, dia menemukan sesuatu yang baru. Ih, ini kok rasanya begini. Mungkin di rumah tidak seperti itu, tapi di luar kok begini, dia jadi tidak terlalu suka makan. Seperti itu. Tapi kalau selama dia masih di lingkungan yang sama, dia sebenarnya kalau sudah agak besar, dia sudah tahu berapa porsi yang harus dia makan supaya dia kenyang. Baik, dokter tadi sebutkan lingkungan ya dokter. Mm-mm. Nah, katanya ya lingkungan juga mempengaruhi seorang bayi untuk bisa makan. Nah, apa saja faktor-faktor lingkungan ini yang mempengaruhi? Ya, itu yang lingkungan itu yang pertama adalah tidak memaksakan, itu yang pertama. Oke, lingkungan ya. Terus yang kedua, pada saat anak mau makan itu harus bersih supaya dia ada mood Oke. untuk makan. Nah, bersih itu bukan berarti kita tidak mau dia makan itu berantakan. Karena dia belajar. Lingkungannya bersih pada saat dia makan, tapi bukan berarti kita tidak membolehkan dia untuk membuat hal yang bikin berantakan. Jadi kan dia kan suka pegang ini, pegang itu, jadi suka berantakan. Kadang-kadang orang tua kita suka, ini makan sampai berantakan. Padahal dia itu lagi eksplorasi, dia lagi belajar. Oke. Yang berikutnya pada saat dia makan, sebenarnya dia harus belajar, ini saya lagi makan. Jadi bukan diberikan TV, bukan diberikan mainan, bukan diberikan gadget. Dia harus belajar untuk menghargai makanan dan juga dia harus belajar untuk memiliki selera saat dia makan. Jadi benar-benar dia makan. Ini waktunya makan, saya makan. Dan juga kita tidak boleh buat makanan itu menjadi sebuah hadiah. Misalnya, makan ya, nanti habis makan dikasih es krim, begitu. Tidak boleh. Jadi itu bikin dia jadi tidak lebih belajar makan sebenarnya. Gitu. Saya rasa ini harus jadi catatan bagi orang tua ya, karena pada saat ini umum bagi orang tua mungkin memberikan gadget ya, TV, tontonan bagi anak agar bisa duduk diam.
Iya. untuk makan. Ya, tidak boleh ya dokter. Iya. Baik dokter. Sebenarnya apa ada tambahan tips-tips dari dokter sehubungan dengan pemberian MPASI ini? Ya, untuk memberikan MPASI, yang pertama beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Bukan cuma gizi, bukan cuma porsi, tapi kita harus lihat juga kebutuhan anak. Bagaimana responnya, apa yang dia butuhkan. Karena kalau kita tidak melihat itu, kita jadi kesannya suka maksa anak untuk makan karena kita khawatir dia akan kekurangan gizi. Tanpa kita melihat apa sih yang dia butuhkan. Jadi itu yang perlu kita lihat lagi. Nah, tadi sudah banyak yang saya kasih, itu dilihat lagi, dievaluasi lagi, apa yang salah, terus kita perbaiki. Semoga anaknya bisa jadi lebih baik lagi dalam makan. Baik, Satu hal lagi, Mhm. makan itu ada satu perjalanan yang panjang, jadi kita harus lebih sabar menghadapi anak saat makan. Baik dokter, jadi sebenarnya jadi orang tua itu susah-susah gampang ya. Iya, Jadi kita harus pinter-pinter ya untuk lihat apa saja informasi yang cocok untuk kebutuhan anak kita. Iya. Seperti itu ya dokter. Nah kita masuk ya dokter ke mitos dan fakta. Iya. Mitos fakta yang pertama ya dokter saya bacakan, bayi tidak boleh katanya diberi makan daging, ikan atau bahkan katanya telur sampai bayi berusia 8-12 bulan atau 1 tahun itu dokter. ya kalau untuk sampai 1 tahun itu lebih ke telur yang tidak boleh. Oke. Jadi tidak bolehnya bukan karena tidak boleh, Mhm. tapi lebih ke meningkatkan risiko alergi. Jadi kalau mau berikan telur, ada baiknya di atas 1 tahun. Oke, dokter juga sebutkan alergi ya tadi. Iya. Nah, mitos dan fakta berikutnya sebenarnya sehubungan dengan alergi juga ya dokter. Nah, karena katanya bayi tinggi resiko terkena alergi, jadi harus menghindar dengan tidak memberi bayi ini makanan-makanan yang tinggi resikonya untuk alergi. Apakah ini mitos atau fakta? Kita Ya. harus hindari dokter. Iya, kalau untuk alergi sebenarnya alergi dan sensitif itu beda-beda tipis. Kita harus perhatikan betul ini benar-benar sensitif atau alergi. Bahkan kalau kita ragu sebenarnya kita pergi ke dokter anak. Kita cek lagi apakah benar anak kita ini alergi terhadap suatu makanan. Tapi sebenarnya kita bisa lihat dari orang tua. Misalnya papanya atau mamanya ada tidak resiko alergi. Kalau salah satu ada, dia 25% bisa kena alergi. Kalau dua-duanya bisa 50%. Jadi ketika dia makan terus kita lihat atau kita curiga sepertinya dia alergi, bisa jadi iya. Tapi kalau mau memastikan memang harus ke dokter anak dan dicek lagi. Kalaupun dia alergi itu alergi apa. Nah, masalah menghindar atau tidak itu lebih ke responnya. Karena respon anak terhadap alergi itu berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, yang bahaya itu kalau responnya cepat. Itu bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi memang kita sebagai orang tua harus waspada. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sebagai orang tua punya alergi, berarti anak kita punya risiko alergi ada. Jadi kita harus lebih hati-hati pada saat memberikan makanan kepada anak-anak kita. Baik dokter, sebelum saya lanjut ke mitos dan fakta yang terakhir ya dokter, Iya. saya mau angkat sehubungan dengan alergi ini dokter. Ada juga orang yang mengatakan, katanya ya dokter, bahwa alergi atau makanan-makanan yang beresiko tinggi alergi ini malah katanya kalau dihindari dari anak atau bayi, malah ujung-ujungnya menuju ke bayi itu terkena alergi tersebut. Bagaimana tanggapan dokter? Ya itu kalau untuk masalah itu saya tidak tahu itu ilmu dari mana. Yang saya tahu selama bayi itu alergi tidak boleh diberikan karena kita menjaga responnya. Jangan sampai responnya justru respon yang berbahaya begitu. Baik dokter, kita masuk ke mitos dan fakta yang terakhir yaitu bayi bisa diperkenalkan dengan makanan bertekstur sejak dini walaupun katanya belum tumbuh gigi. Iya. Jadi memang untuk menaikkan tekstur makanan bayi tidak berpatokan kepada gigi. Jadi dia belum ada gigi pun kalau sudah waktunya dia naik tekstur, dia harus naik tekstur. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, umur 8 bulan sampai 11 itu dia sudah makan bubur yang bertekstur. Terus lama-lama sudah mulai makan bubur kasar dan akhirnya bisa makan makanan yang dipegang. Nah, ada kan bayi-bayi tumbuh gigi sudah 11 bulan, 1 tahun.
Tapi Iya, bukan iya. berarti dia tidak boleh makan makanan seperti itu. Jadi gigi bukanlah patokan seorang bayi untuk naik tekstur. Oke, Ya. baik, yang penting masuk akal aja ya, jangan teksturnya terlalu besar ya tentunya dokter, lalu dipaksakan untuk masuk Iya. di mulut bayi. Baik, di akhir pembahasan kita boleh saya meminta dokter untuk sedikit memberikan closing statement? Baik, terima kasih. Jadi untuk orang tua sekali lagi, proses makan seorang anak itu bukanlah suatu hal yang alami, tapi lebih kepada sesuatu yang dilatih. Jadi anak-anak itu makan tidak alami terjadi seperti itu, tapi orang tua butuh melatih anak-anak agar bisa makan. Jadi orang tua memang harus punya persiapan. Yang pertama harus punya persiapan ilmu pengetahuan, harus ada persiapan mental juga, dan harus ada persiapan peralatan untuk anak-anak makan. Nah, peralatan itu kita harus siapkan yang aman tentunya. Jadi harus dari plastik. Kalau kita butuh kursi, kita belikan dia kursi untuk makan supaya dia lebih nyaman. Karena di situ ada keseimbangan yang harus kita jaga dari anak. Keseimbangan dalam hal makan. Kalau dia duduk, itu mejanya harus setinggi dadanya dan juga kakinya itu harus ada penyangga di bawahnya. Supaya dia bisa enak pada saat dia makan. Dan itu adalah hal yang mendukung dia untuk bisa makan. Yang terakhir adalah harus sabar. Sabar kepada respon anak saat kita berikan mereka makan. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih dokter untuk pesan-pesan ya, closing statement. Sekiranya ini benar-benar disimpan oleh orang-orang tua sahabat live yang mendengarkan ya. Baik, kita tiba pada penutup dari diskusi kita pada saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami pada saat diskusi kesehatan. Kiranya apa yang telah kami bahas bersama itu dapat berguna bagi anak-anak kami, bisa menjadi berkat bagi mereka agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak dengan hikmat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih ya sekali lagi saya ucapkan kepada dokter Sama-sama, Mem. untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua sahabat live sekalian. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia menyaksikan program ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube channel kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.